Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini hari Rabu tanggal 2 September 2024. Lalu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke, kita awali untuk pesan healingnya ya. Electronic overload. Oke, beban elektronik yang berlebihan. Beruntungnya kita hidup di generasi yang teknologinya sangat maju dan berlimpah ya, dari iPad, iPod, ponsel, komputer, laptop dan lain sebagainya. Namun terkadang kita bisa tenggelam dalam elektronik ini dan lupa betapa berharganya hidup ini. Dengan munculnya pesan ini memberikan pengingat untuk mematikan perangkat elektronik sesekali. Mengambil waktu istirahat sejenak dapat bermanfaat bagi kita dalam banyak hal. Jadi ganti perangkat elektronik dengan waktu bersama keluarga, membaca buku, meditasi, menonton film bersama teman, menulis jurnal, olahraga, menggambar, atau menjalani aktivitas lainnya. Mempertimbangkan waktu istirahat dari teknologi secara berkala membantu menenangkan pikiran kita sehingga kita dapat menghadapi situasi dengan lebih jernih. Dengan munculnya kartu ini juga mengingatkan kita bahwa solusi belum sampai kepada kamu karena otak akan bekerja terlalu keras ya. Matikan perangkat elektronik sehingga kamu dapat memperhatikan dan menyelesaikan masalah. Nah, alih-alih menghindarinya ini mungkin hal yang sulit dilakukan. Jadi, ajaklah teman untuk bergabung dengan kamu selama sehari tanpa teknologi atau merencanakan sesuatu yang menarik untuk dilakukan sendiri. Kamu juga mungkin ingin meminta malaikat untuk memandu jiwamu ya, dan membantu mengalihkan fokus dari perangkat elektronik kamu ya. Ya mungkin kalau sehari full sulit ya, tapi at least kalau sudah jam tidur benar-benar matikan ya handphone, iPad, iPod, laptop dan lain sebagainya ya. Atau jika dimungkinkan selesai bekerja ya. Intinya sih pesannya hari ini sebisa mungkin gitu ya, mempersempit waktu atau jam untuk menggunakan alat-alat elektronik, walaupun nggak bisa full sama sekali ya, at least sebisa mungkin istirahatkan ya, walaupun nggak bisa full satu hari. Terutama kita bekerja beberapa pekerjaan memang nggak bisa lepas dari yang namanya perangkat elektronik ya. Tapi setidaknya ketika tidak bekerja, udah istirahat aja. Ganti waktu bermain handphone, bermain game, bermain laptop dengan kumpul sama keluarga, main, nonton film, olahraga, mungkin berkebun, merangkai bunga, dan aktivitas lainnya. Oke, nah kita lanjut ya. Untuk pesan semesta hari ini. Okay, trust your path. If you knew would be supported, what would you do? Oke, percayalah jalanmu. Jika kamu tahu kamu akan didukung, apa yang akan kamu lakukan? Alam semesta sedang bekerja sama. Teruslah menghadap atau fokus dengan
tujuanmu ya. Tugasmu bukanlah untuk membuka jalan, tetapi untuk terus melakukan visi misimu dan mengambil satu langkah demi satu langkah. Jika kamu melakukannya dengan baik ya, dan jangan goyah, jangan ragu, maka semesta akan mendukungmu. Dan gunakan suara hatimu sebagai kompas ya, atau GPS gitu ya. Dan tugasmu adalah menerangi bumi ini ya. Bagaimana itu membagikan cahayamu kepada orang lain ya, memberikan bantuan, menolong orang lain sesuai dengan bakat dan kemampuan kamu ya. Kebanyakan orang tidak mengikuti panggilan jiwa mereka yang tertinggi, sehingga mereka bingung sebenarnya tujuan hidup itu apa gitu loh. Nah, jika kamu mengambil satu langkah kecil setiap harinya ya, dalam setahun kamu akan mengambil 365 langkah ke arah yang kamu dedikasikan, yaitu visi misimu ya. Jika kamu ingin menulis buku, tulislah 1 halaman setiap hari. Jika kamu ingin mengubah karir, lakukan 1 hal setiap hari sebagai dedikasi untuk itu ya, sehingga kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang kamu inginkan. Nah, sebelum kamu menyadarinya, hanya dalam setahun dari sekarang kamu akan berbalik dan melihat dengan kagum seberapa jauh kamu telah menempuh perjalanan. Teruslah bergerak dan buka dirimu untuk mendapatkan dukungan dari semesta. Segala sesuatunya tidak akan berjalan sesuai rencana ya, mungkin nggak selalu berjalan mulus, tetapi jika kamu memiliki sedikit keyakinan dan terus muncul, terus berusaha, semuanya akan berjalan lebih baik ya dari yang mungkin kamu bayangkan. Jadi jangan mengatur semesta secara mikro, percayalah pada jalanmu dan biarkan jiwamu yang memimpin jalan ya. Jadi intinya beberapa dari kalian mungkin sudah menemukan tujuan hidup, maka teruslah berjalan, semesta mendukungmu, terus berkembang setiap harinya, mungkin 1 langkah demi langkah ya, step by step. Nanti setahun ke depan, lihatlah kamu akan mengalami kemajuan pesat ya, terutama untuk menjalani visi misimu ya, dimana kamu mempunyai tugas ya untuk membagikan cahayamu kepada orang lain sesuai dengan bidang dan kemampuanmu ya. Itu tadi ya, kamu ikuti kata hatimu ya. Kamu kok ingin nulis buku, tulislah ya, siapa tahu suatu saat nanti akan bermanfaat. Atau menulis jurnal, atau mungkin bakat-bakat yang lain. Gak harus semua tentang spiritual ya, semua skill yang bermanfaat dalam keseharian kita. Oke. Nah, kita lanjut. Inner Temple Devotion, tune in to the portal of your heart. Jadi ini aku rasa sih hampir sama ya. Kalau trust your path ini, kamu sudah yakin akan jalan hidupmu, visi misimu ke depan, tinggal kamu terus continue menjalaninya ya. Nah, terutama tujuan visi misi yang baik, yang berguna untuk banyak orang ya, berbagi cahaya itu ya. Cahaya itu sesuatu hal yang bermanfaat gitu loh. Nah, devotion, beberapa dari kalian mungkin mempunyai kemampuan untuk meramal, memprediksi, terus kemudian merasakan energi di sekitar kamu, membaca energi orang lain atau orang-orang di sekitar kamu ya, atau kamu mempunyai insting yang kuat ya, sehingga ketika ada sesuatu hal yang terjadi kamu bisa merasakan tanda-tandanya gitu.
atau firasatmu kuat ya. Mungkin seringkali mimpi-mimpi yang kamu dapatkan menjadi suatu tanda dan menjadi kenyataan gitu. Nah, ya apa yang menjadi karunia ya, karuniamu itu tentu saja gunakan dengan baik untuk membantu dirimu sendiri ataupun orang lain ya. Tidak untuk merugikan orang lain atau merugikan diri kamu sendiri ya. Mungkin kemampuanmu itu bisa menjadikan peringatan atau kewaspadaan baik buat dirimu atau orang-orang di sekitar kamu ya. Dan untuk menjalani itu, melakukan itu, tetaplah tune in ya dalam portal hatimu. Jadi maksudnya itu berpeganglah pada hatimu, karena segala sesuatu itu berasalnya dari hati ya. Oke, jadi tetap humble ya, tetap menjadi, walaupun kamu punya kemampuan tertentu ya, tetap menjadi sosok yang mempunyai hati nurani, rendah hati. Itu tadi ya, tune in ke hatimu, bukan menjadikan arogan atau seseorang yang egois ya. Tetap berpegang pada hatimu. Oke, kita lihat next ya. Boundaries, where do you need to establish better boundaries? Jadi di mana kamu membutuhkan untuk membuat batasan, kamu lakukan gitu. Mungkin batasannya itu nggak di semua hal atau semua aspek ya. Mungkin kamu perlu membuat batasan di hal-hal tertentu, di momen-momen tertentu, atau untuk orang-orang tertentu, lakukan ya. Kita pasti merasa kok ya, dengan si A kita merasa nyaman ya, dan kita bisa bercerita apapun ya, karena memang selama ini terbukti ya, mungkin dia amanah, selalu memberikan saran-saran yang baik, selalu membawa kita ke arah yang lebih positif, atau kalaupun nggak ada solusi apapun, kita merasa nyaman aja didengerin, dan itu nggak menyebar kemana-mana gitu loh. Tapi ada satu mungkin di orang-orang tertentu yang kamu kok nggak nyaman cerita sama dia. Mungkin kamu pernah sharing, tapi kok dia ceritakan kemana-mana gitu. Atau mungkin dia bisa menyimpan rahasia, tapi saran-sarannya kok malah menjerumuskanmu. Nah, kamu mau bikin batasan ke orang tersebut, oke, itu hak kamu gitu. Jadi kamu berhak memilih ya untuk bercerita kepada siapa. Kamu berhak membuat batasan. Mungkin ke si A kamu lebih fleksibel, mungkin ke si B kamu lebih straight untuk ya sekedar say hello, hahi, tidak lebih ya. Atau bisa juga batasan ini ketika mungkin ada orang-orang yang mau meminjam uang ya, hak kamu untuk menolak gitu, atau membuat batasan, aku nggak bisa sekian, bisanya sekian gitu, karena kalau misalkan dia nggak bayar aku ikhlas misalkan gitu, atau aku bener-bener nggak bisa karena nantinya malah merusak pertemanan. Nah, itu juga hak kamu. Atau memang kamu mempunyai prinsip tidak ingin terlibat dalam hutang piutang, mau kamu yang berhutang atau kamu yang memberi hutang gitu, itu juga hak kamu untuk membuat batasan ya. Atau mungkin kayak nggak bisa aku minjemin, nih aku kasih aja 100-200 misalkan seperti itu. Aku nggak mau kepikiran gitu misalnya, itu ya hak kamu juga bikin boundaries. Sama halnya dalam relationship gitu, kamu nggak mau terlibat hubungan tanpa status atau friends with benefit ya, itu sesuatu hal yang abu-abu malah membebani hidupmu. It's okay gitu. Jadi kalau kamu pengen memang masuk dalam hidupku ya, menyentuh hidupku ya, mesti ada komitmen. Kalau nggak bisa ngasih komitmen, ya udah kita berteman biasa aja, dan aku memberikan fasilitas hanya sebagai teman. Nggak ada sayang-sayang, nggak ada perhatian lebih, nggak ada setiap hari harus berkomunikasi ya. Namanya teman kan terkadang jika kita butuh atau jika kita ada waktu luang ya, beda dengan komitmen. Nah,
itu hak kamu, nggak bisa. Aku punya batasan gitu ya. Oke, itu untuk pesan semestanya. Kita lanjut ya. Untuk energi hari ini. Terkadang ada sih yang kayak berpikir, oh sok-sokan bikin batasan, apa, sombong gitu ya. Ini sok-sokan ini, sok-sokan itu gitu. Nggak apa-apa, biarin aja. Yang tahu bagaimana membuat hidup kita nyaman tuh kan diri kita sendiri ya, bukan orang lain ya. Intinya yang penting kita tidak merugikan orang lain, tidak mengambil hak orang lain, tidak menyakiti orang lain. Oke. Dan bikin boundaries itu bukan berarti cut off ya, hanya membatasi di hal-hal tertentu. Oke, energi hari ini ya, energi kamu punya lebih banyak energi hari ini ya. Ini kalau di cakra tubuh manusia itu cakra ketiga, solar plexus chakra ya, dimana kayak kita itu lagi punya energi lebih ya, sehingga kita bisa melakukan banyak aktivitas. Jadi kita nggak mager lah ya, selalu kayak hari ini tuh oh hari ini aku punya banyak schedule nih, jadi nggak ada waktu buat goler-goler, buat rebahan, buat mager-mageran ya. Hari ini aku harus isi waktuku untuk berbagai macam aktivitas. Ya, anxiety. Beberapa dari kalian mungkin hari ini merasakan kegalauan gitu ya, atau kegelisahan atau overthinking. Nah, ini tadi sih ya pesan healingnya, mungkin dengan mengurangi perangkat elektronik, dengan mengurangi kamu nggak terlalu intens dengan sosmed ya, itu bisa mengurangi kegelisahan kamu ya. Ganti aktivitas lain ya, bisa dengan mungkin berolahraga atau kamu perawatan gitu ya. Nah, kemudian juga kegelisahan kamu, coba untuk lakukan meditasi ya. Lakukan meditasi, setidaknya bisa mengurangi ini ya, rasa kegelisahan atau overthinking kamu. Oke. Atau ya lakukan aktivitas yang kamu suka ya, atau lebih ke yang relax ya. Misal kamu spa, massage, misal kamu treatment, perawatan ya, atau bermeditasi, atau mungkin kamu nonton film komedi yang lucu ya. Pokoknya intinya lakukan aktivitas yang kamu suka gitu ya, yang bisa bikin kamu tuh happy atau ketawa gitu ya. Oke, cleanse, bersih-bersih. Jadi jika kamu ada waktu, luangkan untuk membersihkan kamar, membersihkan rumah, meja kerja kamu, file-file yang nggak terpakai ya. Intinya sesuatu hal kalau rapi, bersih itu bisa meningkatkan mood ya, bisa bikin fresh juga. Nah, cleanse mungkin juga dalam itu untuk internal dari kamu ya. Dalam spiritual ya, membersihkan diri dari pikiran-pikiran negatif, dari energi-energi negatif seperti dendam, amarah, kebencian ya, memaafkan. Nah, untuk dari eksternalnya mungkin ya kamu perlu membuat batasan ya. Kamu perlu membuat batasan atau menghindar ya. Bahkan ekstrimnya mungkin kamu kalau diperlukan menghindar, cut off, menjauh gitu ya. Terutama dari lingkungan toksik. Oke. Illumination. Oke, hari ini ada pencerahan-pencerahan ya yang kamu dapatkan, yang bisa membuka pikiranmu, juga mungkin
mengurangi rasa anxiety-mu, kegelisahan kamu ya. Mungkin hari ini kamu menemukan suatu konten yang akhirnya bikin kebuka pikiranmu, atau kamu membaca suatu artikel gitu ya, atau kamu bertemu orang-orang yang ternyata bisa memberikan kamu pencerahan dan juga wawasan ya, atau memang kamu sengaja mencari pencerahan itu ya dengan mungkin menghubungi tarot reader, mungkin menghubungi guru spiritual, mungkin guru kamu ya, atau kamu mengikuti kelas-kelas atau program-program tertentu gitu ya, yang intinya dari situ kamu bisa menambah wawasan, membuka pikiran, dan mendapatkan informasi-informasi yang kamu butuhkan ya. Oke, kita lihat satu lagi, hunger ya. Ini sepertinya ya relate dengan energi, dimana karena kamu hari ini mempunyai energi lebih ya, ingin terus bergerak ya. Nah, maka di sini energi kamu hunger ya, kamu lapar nih, bukan berarti terus selalu lapar makan ya, tapi kayak pengen cari aktivitas terus, pengen cari kegiatan, pengen segera mencapai target, mengejar target gitu ya, pengen bisa ini itu, pengen menciptakan banyak hal. Nah, ya, jadi ya lakukan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Lebih bagus lagi kalau bisa menghasilkan cuan ya. Oke, kita lanjut. Apa pesan semesta untuk percintaanmu hari ini? Ya, oke. Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will magically transform ya. Jadi terlalu mengkritik, apalagi dengan keras ya, mungkin dengan kata-kata yang kasar antara satu sama lain, itu hanya menciptakan ketidakbahagiaan. Jadi mencintai dan menerima satu sama lain ya, sebagaimana dirimu apa adanya, dan juga sebaliknya, maka percayalah hubunganmu akan secara ajaib ya mengalami perubahan yang lebih baik ya, karena mengurangi banyak drama. Oke, next kita lanjut angel message ya, atau angel guidance. Apa pesan malaikat hari ini ya? Oke, pesannya God the end of the universe ya. Endings and rebirth influence health and longevity. Jadi sesuatu yang berakhir itu sama dengan terlahir kembali ya. Jadi kalau misalkan nih seseorang mutusin kamu, atau karena sebuah hubungan itu udah terlalu toksik ya, dan kamu memutuskan untuk ending ya, jangan sedih, jangan malah menjadi depresi ya. Aduh, gak ada nanti yang mau sama aku, aduh aku jomblo, aku jadi kesepian, aduh bla 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 ya. Justru sesuatu yang berakhir itu awal mula lahirlah ya something better gitu. Jadi kalau kamu ditinggalin, kamu diputusin, kamu di ghosting, biarin aja, lepasin aja. Karena justru dari dia mengakhiri ya, maka terlahir kembali ya sosok baru yang justru lebih baik akan dihadirkan dalam kehidupan kamu gitu. Jadi jika memang seseorang ingin mengakhiri, jangan digandoli ya, karena sebenarnya ada energi baru yang mau masuk. Nah, sama halnya seperti dirimu yang mengalami transformasi atau kebangkitan spiritual ya. Kebangkitan spiritual itu dimana banyak hal-hal menyakitkan yang kita alami, banyak kegagalan gitu ya, kesedihan ya, sehingga dari situ
kita akan tersadar ya, oh bahwa selama ini yang aku lakukan salah, oh bahwa selama ini aku lupa akan Sang Pencipta, oh bahwa selama ini aku sudah melupakan keluarga ya, sehingga aku menjalani kehidupan yang salah. Nah, makanya aku di apa ya isinya itu dicuci gitu ya, dicuci dan terlahir kembali menjadi sosok yang baru gitu. Jadi jika kamu mengalami sebuah transformasi besar-besaran dalam hidupmu ya, sesuatu hal berubah secara drastis, tapi tentu saja itu hal-hal yang menyakitkan ya, jangan putus asa, karena setelah itu kamu dilahirkan menjadi sosok yang justru lebih baik ya. Mindset pola pikirmu akan berubah ya, kamu akan menjalani hidup secara spiritual. Nah, itu pesan angel message-nya ya. Oke, yang terakhir, pesan ini bisa menjadi inspirasimu atau afirmasimu hari ini. Ya. My thoughts are powerful. As I am aware of the power of my thoughts, I am able to create my dream life. Jadi kamu afirmasi, aku sadar aku mempunyai kekuatan pikiran ya, dan aku mampu untuk menciptakan kehidupan seperti yang aku impikan ya. Makanya kita selalu disarankan untuk berpikir yang baik-baik ya, berpikir yang positif, mengisi pikiran kita dengan cahaya putih, dengan hal-hal baik, dengan hal-hal yang positif, karena apa yang kita pikirkan itu akan terjadi ke depan gitu ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini, semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you dan nyimak videoku, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you, bye bye.